Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab buku bimbingan salat karya Al-Ustadz Rahmat Al-Arifin rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan qiraatul Quran dengan tadabbur, ya. Qiraatul Quran dengan tadabbur. Sebelumnya kita telah membahas tentang mengawali sholat, ya. Setelah takbir kita disunnahkan untuk membaca iftitah, ya, doa iftitah yang kemarin kita telah menyebutkan beberapa bentuk bacaan iftitah yang diriwayatkan. Kemudian setelah itu membaca isti'adzah atau ta'awud, ya. Nah, setelah membaca ta'awud dilanjutkan dengan beliau katakan qiraatul Quran dengan tadabbur, yaitu penghayatan maknanya, ya. Jadi beliau tekankan di sini ketika sholat hendaknya kita membaca Al-Quran tersebut juga dengan tadabbur, menghayati maknanya. A. Membaca Al-Basmalah. Kemudian mohonlah ma'unah dan kekuatan dari Allah dalam melakukan ubudiyah ini seiring dengan membaca Al-Basmalah dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pemurah lagi Pencurah Kasih, hamba lakukan ubudiyah ini. Ya. Di sini beliau memisahkan pembahasan tentang baca Al-Basmalah ini karena memang yang beliau pegang itu sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan ulama yang lain bahwa Al-Basmalah, bacaan Basmalah itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, ya, tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri yang menjadi pembuka surat, ya, pemisah antara surat satu dengan yang berikutnya, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang telah kita ketahui bersama, yang masyhur di negara kita, ya, dan juga di negara yang lain yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i dan yang lain, ya, bahwa basmalah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Ya, jadi di sini tidak menjadi polemik, ya, baik yang mengatakan Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah atau di luar Al-Fatihah, tetap saja ini dibaca ketika mengawali surat Al-Fatihah, ya, tetap dibaca. Ya, kecuali ada sebagian pendapat yang ini tidak kita jadikan pegangan bahwa basmalah tidak dibaca ketika sholat, ya. Kalau tidak salah ini pendapat Imam Malik, ya. Membaca basmalah sebelum Al-Fatihah ini tidak disyariatkan ketika sholat. Wallahu a'lam, ini saya lupa, tetapi yang jadi pegangan, ya, yang masyhur, ya, basmalah tetap dibaca, ya, baik itu di luar surat Al-Fatihah maupun termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Lalu ada pertanyaan, ya, kalau basmalah ini
tidak termasuk surat Al-Fatihah. Berapa banyak ayat di surat Al-Fatihah? Jawabannya tetap 7. Tetap 7, tetapi cara menghitungnya berbeda dengan yang mengatakan basmalah ini termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, ayat yang berdiri sendiri yang dibaca sebelum Al-Fatihah, maka ayat pertama itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama Ar-Rahmanir Rahim, ayat kedua Maliki Yaumiddin, ayat ketiga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat Ihdinas siratal mustaqim, ayat kelima. Nah, ayat keenam ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ, ini ayat keenam. Yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh. Jadi dipisah di situ. Bagi yang memandang bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini menjadi satu kesatuan, menjadi ayat yang ketujuh. Ya. Baik, ini sedikit tambahan wawasan ya. Kemudian dilanjutkan. Ya, sebelumnya beliau katakan di sini membaca basmalah dengan lirih, dengan pelan, ya. Membaca basmalah dengan pelan. Ya, karena kebanyakan Rasulullah walaupun beliau menjadi imam, ketika salat jahriyah basmalah lebih banyak dilirihkan, ya. Baru mengeraskannya sejak alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bukan berarti harus selalu pelan, ya, karena ada riwayat kadangkala Rasulullah juga mengeraskan bacaan basmalah. Nah, ini perlunya ketika kita tahu seperti ini, ya, apabila kita menjadi imam di kalangan masyarakat yang telah terbiasa, ya, basmalahnya dikeraskan, ya, sebaiknya basmalahnya kita keraskan. Nah, ini ya, untuk menghindari keraguan di kalangan makmum, ya, karena jika dilirihkan takut nanti dianggap tidak membaca basmalah sehingga menyebabkan keraguan, ya, akan keabsahan sholat di sisi makmum, ya. Baik. Jadi kebanyakan beliau membaca dengan lirih ini Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi boleh juga dikeraskan karena kadang beliau juga mengeraskan bacaan basmalah ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian yang B, membaca Ummul Quran. Beliau katakan, kemudian bacalah Al-Fatihah dengan suara nyaring dan benar, dan berhentilah atau waqaf pada setiap ujung ayat. Rasakan bahwa Allah mendengar dan menyaut Anda di setiap ayat yang Anda baca. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, hendaknya kita renungkan, ya, hendaknya kita hadirkan bahwa saat itu kita sedang menghadap, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pencurah kasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki kerajaan di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dalam menghambakan diri kepada Engkau. Ihdinas siratal mustaqim, semoga Engkau berkenan menunjukkan pada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan para hamba-Mu yang Engkau karunia nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang tidak mendapatkan kemurkaan dan tidak pula sesat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, ini adalah Ummul Quran, surat Al-Fatihah, yang
dinamakan pula Ummul Quran. Ya. Secara fikih ya perlu diketahui bahwa surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Ya. Adalah rukun salat yang tidak sah apabila seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah ini. Ya, kecuali nanti bagi makmum ya, ada pembahasan lanjutannya nanti di bagian selanjutnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa para ulama menekankan betul ya, karena Al-Fatihah ini adalah rukun salat, maka membacanya pun juga harus benar ya. Sehingga ditekankan jangan sampai membaca Al-Fatihah yang mengubah makna bacaan ya, utamanya ini bagi yang sudah mahir ya, jangan sampai meremehkan sehingga tidak mendatangkan tasdid-tasdidnya atau huruf-hurufnya yang mana nanti bisa menyebabkan perubahan makna. Nah, kalau sampai membaca Al-Quran, Al-Fatihah ini keliru sampai mengubah makna, jika dia orang yang memang mahir, yang sudah bisa membaca Al-Fatihah, maka Fatihahnya tidak sah. Ya, kalau dia tidak mengulangi lagi, maka sholatnya pun tidak sah. Ya, ini dari segi hukum fikih ya. Disebutkan bahwa tasdid di dalam Al-Fatihah itu ada 11 bagi yang tidak memasukkan basmalah. Tapi bagi yang memasukkan basmalah di dalam Al-Fatihah, maka jumlah tasdidnya ada 14 tasdid. Dan ini jangan sampai hilangkan ya, karena ini akan merubah makna kalau sampai tidak dibaca, sekaligus juga menghilangkan salah satu huruf dari Al-Fatihah yang mana nanti pengaruhnya pada keabsahan salat ya. Jadi contohnya iyyaka na'budu kan ada tasydid. Ya, ini hendaknya didatangkan, jangan iya tanpa ditasydid. Ini maknanya bisa berubah. Yang sering terjadi Ar-Rahmanir Rahim, mestinya ada tasydid di ra, ini dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini perlu terus orang yang masih belajar hendaknya terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Nah, ini sedikit tambahan dari segi hukum ya. Namun yang menjadi inti di sini adalah bagaimana kita menghayati bacaan Al-Fatihah kita. Ya. Di mana di sini kita benar-benar ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayah, petunjuk supaya kita berada di jalan yang lurus ya. Benar-benar memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini. Maka kami sarankan bagi para pendengar sekalian untuk membaca tafsir surat Al-Fatihah ya, baik dari buku-buku yang sudah diterjemahkan atau bagi yang sudah bisa membaca, sudah bisa bahasa Arab, bisa mempelajari dari kitab-kitab tafsir agar kita bisa memahami kandungan Al-Fatihah ini sehingga kita benar-benar bisa merenungkan bacaan Al-Fatihah ini ketika kita sholat ya. Kita renungkan, kita ambil faedah dari kita pahami betul makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Misalnya ya, ini yang beliau juga pernah terangkan ya, bahwa di sini terkandung betul kemudian tauhid seorang hamba ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menghambakan diri. Ya, ini pengakuan dari seorang hamba bahwa dia tidak beribadah kepada selain Allah. Ini memurnikan ketauhidan. Ya.
Maka orang yang riya, ya, orang yang riya, maka dia telah menyelisihi ucapannya iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri. Sedangkan dia riya, berarti dia telah menyusupi ibadahnya dengan keinginan agar dipuji orang lain. Berarti tidak murni ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan dalam menghambakan diri kepada Engkau. Maka orang yang ujub, yang sombong, berarti dia telah menyelisihi apa yang diucapkannya ketika sholat ini. Kita akan baca Al-Fatihah. Karena pada hakikatnya kita bisa beribadah seperti ini. Beribadah sholat itu memang semata-mata karena pertolongan Allah Ta'ala. Maka hendaknya seseorang tidak merasa ujub, tinggi hati dengan apa yang telah dilakukannya. Ya. Maka ini membersihkan kita dari riya dan ujub. Yang keduanya adalah penghancur amalan. Ya. Ya, ini salah satu faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Ya. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain ya dari surat Al-Fatihah. Namun untuk sementara kita sampaikan beberapa hal ini. Barangkali di kesempatan yang lain kita bisa menyelami kandungan dari surat Al-Fatihah. Kemudian beliau mengajak para pembaca untuk menghayati kandungan dari hadis qudsi berikut ini. Beliau berkata, hayatilah hadis qudsi di bawah ini. Betapa mulianya seorang mukmin dalam sholat. Ia yang rendah dan hina berbicara dengan Allah yang maha mulia dan agung. Dan Allah menyambutnya dengan menyebut hambanya ini, hambaku dengan berulang kali. Kemudian beliau membawakan riwayat rawa imamu a'immatis sunnati Ahmad bin Hanbalin fi musnadihi wal Bukhari fi khalqi af'alil ibad wa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصف لي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan juga Al-Bukhari dalam khalqu af'alil ibad dan Muslim dalam sahihnya masing-masing meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya, jadi ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, aku membagi kandungan Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Setengah untukku dan yang setengah lagi untuk hambaku. Dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia pinta. Jadi di sini Allah berfirman menjelaskan tentang Allah membagi kandungan Al-Fatihah ini dua bagian. Ya, separuh untuk Allah, separuh lagi untuk hamba. Ya. Ini adalah hadis qudsi. Jadi Rasulullah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya. Ya. Jadi maknanya, adapun lafadznya adalah diungkapkan dengan lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an baik lafadz maupun maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan hadis qudsi ini Rasulullah meriwayatkan firman Allah dengan berupa maknanya dan diungkapkan dengan lafaz dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah, lafaz dan maknanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya betul-betul dari Allah taala. Dan ada perbedaan ya. Kalau Al-Qur'an tiap hurufnya mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Kalau hadis qudsi tidak seperti itu ya. Masuk keumuman ganjaran dalam menuntut ilmu atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keistimewaannya jauh berbeda dengan ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Ini sedikit perbedaan antara hadis qudsi dengan kalamullah, Al-Qur'an ya. Saya ulangi, Allah berfirman, aku membagi kandungan Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian, setengah untukku dan yang setengah lagi untuk hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia pinta. Jika hamba itu berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyaut, hambaku memujiku. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyaut bacaan kita ini, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jika hamba itu berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyahut, hambaku menyanjungku. Ya. Asna alayya abdi. Jika hamba itu berkata Maliki yaumiddin, maka Allah menyahut, hambaku mengagungkan asmaku. Atau menyautnya dengan hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Jika hamba itu berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyaut, inilah antara aku dan hambaku. Ya, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia pinta. Jika hamba itu meminta dengan ucapannya Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini semua aku karuniakan kepada hambaku dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia pinta. Maka di sini menunjukkan bahwa ya, seseorang ketika membaca Al-Fatihah dia sebenarnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mengapa Rasulullah bacaan Al-Fatihahnya itu ya, beliau contohkan membaca dengan tartil dan berhenti pada setiap ujung ayat. Ya, berhenti pada tiap ujung ayat, merenungkan, mentadaburi apa yang beliau baca, dan juga karena memang di situ seorang hamba berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak pada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita perbaiki sholat kita, mari kita hayati betul bagaimana kita ini membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, mulai dari iftitah tempo hari, kemudian kita ta'awud, minta perlindungan pada Allah, kita membaca basmalah, kemudian saat ini kita membaca Al-Fatihah, mari kita renungkan apa yang kita baca, kita fahami apa yang kita baca, dan hadirkan dalam hati saat itu kita sedang berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa mempraktikkan hal ini, maka insyaallah kekhusyuan tercapai, dan mudah-mudahan ya ini salat kita tercatat menjadi golongan orang-orang yang khusyuk. Kemudian ada pembahasan ya, sebelum saya lanjutkan, bagi yang ada pertanyaan bisa mulai sekarang untuk menulis pertanyaannya di radio chat yang ada di halaman streaming ini. Beliau melanjutkan, di saat imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras,
wajib bagi makmum untuk diam dan menyimak dengan baik seraya membaca Al-Fatihah di hatinya. Ya, jadi ketika imam baca Al-Fatihah dengan suara keras, ya, ini di sholat jahriyah, maka seyogianya bagi makmum itu diam, menyimak, ya, seraya mengikutinya di dalam hati, ya, seraya mengikutinya di dalam hati, karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inilah dalil seyogianya seseorang ketika mendengar bacaan Al-Fatihah imam, dia diam, ya, mendengarkan dan menyimak, mengikuti di dalam hatinya, menyimak dengan baik. Dan ini sudah cukup bagi makmum. Ya. Jadi yang pertama, urutan pertama ini, ya, jika makmum bisa menyimak, memperhatikan betul bacaan imam, mengikutinya di dalam hati, maka ini yang ini cukup, ya, tidak perlu dia membaca Al-Fatihah. Ini khusus bagi makmum, ya. Namun jika mengendaki membaca Al-Fatihah dan dia khawatir hati akan lengah pada saat imam baca Al-Fatihah, sehingga ia tidak membacanya walau dalam hati, kata beliau, maka sebaiknya ia memilih salah satu dari dua cara. Yang pertama, membacanya dengan pelan, ayat demi ayat, bersamaan dengan imam. Ya. Membacanya dengan pelan, ayat demi ayat, bersamaan dengan imam. Seiring dengan bacaan imam. Ya, ini kalau khawatir, dia tidak menyimak dengan baik, dan tidak membacanya walaupun dalam hati, maka ditempuh cara berikut ini, ya. Salah satunya adalah membacanya dengan pelan, ayat demi ayat, bersama dengan imam. Yang B, membacanya dengan pelan di sela-sela bacaan ayat Al-Fatihah imam secara beriringan. Jadi ketika imam ada jedanya di sela-sela ayat, ini makmum membacanya, membaca Al-Fatihah di situ. Misalnya imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada jeda sebelum ayat berikutnya. Nah, ini digunakan makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka di sini makmum juga membaca, kemudian mengikuti membaca Ar-Rahmanir Rahim dengan lirih. Jadi beriringan di sela-sela bacaan ayat Al-Fatihah imam. Ya. Nah, di sini dengan demikian makmum bisa mendapati, bisa menggabungkan dua hal ini, ya. Jadi ketika imam baca, dia mendengar, baru ketika ada jeda di sela-sela ayat itu dia baru membaca, ya. Maka dia bisa menggabungkan beberapa kebaikan, ya. Karena dia khawatir tidak bisa menyimak atau khawatir lengah ketika imam membaca Al-Fatihah, ya. Sebenarnya ada cara yang lain, ya, ini tergantung dengan imamnya, ya. Imam ketika dia bermakmum padanya, ada kalanya imam mengikuti anjuran dari sebagian ulama dalam kitab-kitab fikih itu memberi jeda setelah membaca Al-Fatihah, ya. Jadi imamnya ini membacanya Al-Fatihah tanpa jeda, ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim tanpa ada jeda di sela-sela ayat. Baru dia memberi jeda setelah membaca Al-Fatihah, ya, sebelum baca surat. Ya, ada jeda cukup lama di situ, imam memberi jeda di situ. Kalau makmum sudah tahu kebiasaan imamnya seperti itu, maka dia bisa membaca Al-Fatihah di jeda tersebut sebelum imam membaca surat, ya. Ini pernah kami temui imam yang seperti ini, dan ini memang ada anjuran di kitab-kitab fikih, ada sebagian ulama yang menganjurkan hal tersebut, ya, ada jeda, ya, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca surat, ya. Baik, tapi tetap yang di sini
yang dipilih sebenarnya yang paling afdol ya ini adalah membaca menyimak bacaan Al-Fatihah imam menurut yang disebutkan oleh beliau ini, maka disebutkan di awal ya. Baik, ini yang kami jelaskan pada masalah ini ya. Insyaallah lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan untuk menulis di radio chat ya. Nah, apa yang beliau jelaskan di sini ini adalah yang sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jika ada jamaah sekalian yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i bahwa makmum wajib juga membaca Al-Fatihah, maka seyogyanya dia membaca Al-Fatihah ya. Adapun yang beliau pegang ini adalah pendapat Imam Ahmad, jadi cukup makmum itu mendengarkan bacaan imam ya. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jadi makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah ya. Karena dalam riwayat man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam juga menjadi bacaan bagi si makmum. Ya, ini yang dipegang dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad sekaligus firman Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan maka perhatikan baik-baik ya, fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah la'allakum turhamun agar kamu semua mendapatkan rahmat.